Akibat para ojol-ojol menyerbu kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan ingin bertemu dengan Bapak Wamen, Bapak Noel, akhirnya Bapak Menteri buka suara tentang permasalahan ojol-ojol demo pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025. Dan Pak Menaker minta maaf. Semoga para ojol-ojol memaafkan Bapak Menaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis. Ya, kali ini kita akan coba bahas polemik dari para ojol-ojol yang demo pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, yang mana para ojol-ojol menuntut 3 hal tuntutan seperti video sebelumnya dan meminta bertemu langsung dengan Bapak Noel atau Bapak Wamen sebelum jam 4 sore atau jam 16.00, begitu beritanya. Dan setelah terjadinya kejadian ini dan polemik ini terjadi, akhirnya Bapak Menteri buka suara dan Bapak Menteri minta maaf akan hasil dari kejadian ini. Yang mana kejadian ini demo yang berawal dari masalah BHR dan juga masalah Grab hemat dan lainnya, dan juga masalah ojol-ojol jadikan alat politik atau alat untuk kepentingan tertentu katanya. Ya, banyak orang-orang menunggangi dan menggunakan ojol sebagai alat mereka, katanya seperti itu. Dan juga menuntut Bapak Menteri dan Bapak Wamen untuk mundur seperti video gue sebelumnya. Mengenai hal tersebut, akhirnya Bapak Wamen dan Bapak Menteri minta maaf seperti video slide ini. Ini kita lihat dari grup Tempo. Menaker Yasserli minta maaf soal pemberian BHR ojol belum optimal. Ya, Menteri Ketenagakerjaan mengaku sempat disebut bodoh oleh akademisi karena membuat kebijakan BHR untuk pengemudi ojol. Nah, kita bacakan. Tempo.com Jakarta. Menteri Ketenagakerjaan Yasserli minta maaf pada para pengemudi ojek online atau ojol karena pemberian bonus hari raya atau BHR belum maksimal. Yasserli menyampaikan permintaan maaf langsung di depan ratusan pengemudi ojol dalam acara diskusi Quo-Vadis ojek online yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Saya mohon maaf kalau BHR kemarin saya dan Bapak Wamen itu belum optimal, kata Yasserli di Plaza BP Jam Sostek hari Kamis kemarin. Menurut Yasserli, saat ini pemerintah harus membuat kebijakan dalam waktu terbatas. Sedangkan kondisi finansial aplikator yang akan semakin tidak fleksibel jika menunggu keputusan lebih lama lagi. Yasserli bercerita dia disebut bodoh oleh rekan akademisi karena membuat kebijakan BHR. Pasalnya tidak ada negara yang bisa dicontoh karena menerapkan kebijakan tersebut. Ya, saya dikatakan ini bukan masalah contoh. Ini adalah DNA bangsa kita. Ini adalah kepedulian saat hari keagamaan, tutur Yasserli. Kebijakan BHR tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang mewajibkan perusahaan penyelenggara layanan aplikasi memberikan bonus kepada para mitra pengemudi sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan mereka. Pencairan BHR ini sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya mengimbau perusahaan layanan angkutan daring atau aplikator ojol untuk memberikan bantuan hari raya kepada pengemudi mitra ataupun kurir. Namun sejumlah pengemudi dan kurir menilai pemberian BHR tidak adil sebab para aplikator menentukan nominal BHR berdasarkan tingkat produktivitas dan kinerja dari masing-masing pengemudi. Nah, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia SPAI, Lili Pujiati, sebelumnya melaporkan aplikator ke posko tunjangan hari raya atau THR Kemnaker lantaran memberikan BHR sebesar Rp50.000 ke mitra pengemudi atau ojol atau ojek online. Itu menurut kami diskriminatif dan penghinaan terhadap driver ojol-ojol atau ojek online juga. Mereka atau aplikator melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan di negara kita, kata Lili Selasa 1 April 2025. Yang mana kata Pak Prabowo ojol-ojol mendapatkan THR 1 juta. Lalu ada ojol-ojol yang bikin komedi-komedi dapat komedi-komedi ya, dan kan ngeditin tempat ini notif dapat THR 5 juta, 5,5 juta, ada yang bikin 10 juta atau mungkin bikin 100 juta, sakarep mulah gitu ya. Nah, ada yang bikin seperti itu. Jadi
membuat ojol-ojol di daerah lain merasa, wah kita ada angin segar. Katanya ada yang dapat, ada 900, ada cuma 50, ada yang nggak dapat sama sekali. Dan kemarin para ojol-ojol tuh menuntut tentang BHR ini ke Bapak Menaker. Nah, Bapak Menaker akhirnya minta maaf. Bahkan Bapak Menaker juga disebut bodoh oleh akademisi yang lain. Nah, kita nggak tahu lah ya, itu permasalahan di sana. Tapi menurut gue pribadi, ya masalah BHR nih, kenapa dicetuskan? Nantinya ya, di akhir tahun atau di Natal, nanti umat Kristiani, ojol-ojol Kristiani juga menuntut namanya tunjang BHN, ya, bonus hari Natal. Gimana? Sekarang BHR, besok minta BHN. Atau mungkin keagamaan lain juga minta bonus juga, bagaimana? Ya mungkin susah juga kan bikin ini tunjangan-tunjangan sesuai agama masing-masing. Takutnya kedepannya seperti itu, takutnya. Nah, menurut kalian gimana? Soalnya BHR ini sebenarnya nggak ada. Harusnya kesejahteraan, tarif disamaratakan, pemotongan yang adil, apapun merek ojolnya, jangan lagi perang-perang tarif, karena perang-perang tarif inilah yang sumber bencana dan penyiksaan bagi para ojol-ojol. Kenapa penyiksaan? Karena ojol sekarang banyak yang merana. Ojol-ojol banyak sekarang pendapatan turun drastis. Bahkan pekerjaannya pun mungkin bisa melebihi 12 jam, bahkan 16 jam, bahkan dia sempat tidur-tiduran di jalanan. Bahkan itu bisa dikatakan pekerjaan untuk kerjaan di pabrik atau di industri itu melebihi jam kerja lembur. Tapi pendapatan tahu sendirilah, ada dapat 100, ada dapat 50, ada cuma dapat 200.000 sehari. Ada yang ngojol cuma buat uang makan dan uang bensin. Gimana untuk kebutuhan lainnya seperti kontrakan, cicilan dan lainnya, atau yang punya keluarga menafkahi keluarga bagaimana? Banyak sekali itu turun drastis permasalahan dari perekonomian ojol-ojol. Di sekarang ya ojol itu hanya dua pilihan, gak usah dipikir macam-macam. Apalagi nanti teknologi AI akan merambah ke dunia ojol. Ya, apabila teknologi AI masuk ke dunia ojol, itu ya berbicara bila kalian kena masalah itu bukan lagi orang tapi robot AI. Yang mana sekarang AI udah ada di mana-mana. 2 tahun, 3 tahun ke depan mungkin ya pelayanan yang 24 jam untuk pengaduan masalah ataupun balas chat itu bukan chatbot, bukan lagi manusia, ataupun telepon bukan lagi yang menjawab manusia tapi robot AI. Ya, bukan tidak mungkin ke depannya. Jadi ojol-ojol harus waspada sekarang dan mulailah ancang-ancang akan kedepannya bagaimana. Gue ingat kata Juple 5 tahun yang lalu, 3 tahun lalu, mana sekarang udah 2 tahun tidak lagi ngojol di jalanan. Kerjakan kerjaan yang lain yang mungkin kalian streaming, konten, atau usaha, dagang, atau bisnis yang mungkin meningkatkan taraf hidup masing-masing dunia ojol. Karena ojol sekarang tidak kayak dulu lagi. Mungkin ojol hanya berjaya di zamannya era Nadiem Makarim. Tapi setelah Nadiem tidak ada, Nadiem tidak lagi megang ojol, Nadiem juga tidak lagi memegang ojol dan juga melepas ojolnya. Sekarang lihat ojol bagaimana. Karena ojol itu ada 2 pilihan, lu suka lu jalanin atau lu nggak suka lu tinggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.